Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah di majlis yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama mendalami ilmu agama. Terlebih yang kita pelajari adalah Al-Quran, yang itu merupakan kalam Allah. Karena kata para ulama bahwa mulianya ilmu ini tergantung dengan apa yang dipelajari. Kata para ulama, inna syarafal ilmi ma'a syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu ini dibarengi, ditentukan kemuliaan yang dipelajari. Kita mempelajari kitab Allah, ya, kita mempelajari kalam Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini bahwa Al-Qur'an sekedar membacanya saja mendapatkan pahala. Sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala ini akan dilipatkan menjadi 10 pahala. Masya Allah. Ini ya, ini pahala menanti bagi orang yang membaca Al-Quran. Sekedar membaca dapat pahala. Apalagi orang-orang yang selain membaca, dia memahami isi kandungan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini akan mengangkat derajat suatu kaum, dan dengan Al-Quran pula Allah akan menghinakan suatu kaum. Innallaha, kata Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya dengan orang-orang dengan Al-Quran ini, dan Allah juga akan menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran ini. Kok bisa? Para ulama menjelaskan bahwa orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran siapa? Orang yang membaca Al-Quran, dia mempelajari isi kandungannya, dan kemudian dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Ya, Allah akan muliakan orang-orang seperti ini. Ya, tapi sebaliknya bagi orang-orang yang mungkin dia baca Al-Quran, apalagi nggak mau baca sama sekali, dan dia tidak berpetunjuk dengan Al-Quran, maka orang-orang seperti ini
akan Allah hinakan mereka. Di mana hinakan? Di dunia, terlebih di hari kiamat kelak. Ya, makanya Bapak sekalian, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama duduk ya membaca barang satu atau dua ayat dari Al-Qur'an ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar yang layak ya bahkan wajib untuk kita bersyukur atasnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di tafsir surat pendek ya. Dan terakhir kita masih menjelaskan di dalam tafsir surat Al-Bayyinah atau surat Lam Yakun. Jadi kalau para ulama ketika menamakan surat ini, ada yang mengatakan surat Al-Bayyinah, ada yang mengatakan surah Lam Yakun. Karena ayat pertama adalah Lam yakunil ladzina kafaru. Di dalam ayat ini kita akan baca ya sebagai mulas sebelumnya sebelum kita melanjutkan bahwa Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir, siapa orang kafir itu? Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Ini mereka ini orang kafir ini, Yahudi, Nasrani dan orang musyrik, yaitu selain pemeluk Yahudi dan Nasrani ya ada Konghucu, Buddha, Hindu, ini masuk dalam kategori orang musyrik. Mereka apa? Lam yakun munfakin, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, tidak akan meninggalkan keyakinan mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Kalau kita terjemahkan bukti. Al-bayyinah kata ulama maknanya ma yubayyinu bihil haq, sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran, itulah bukti. Apa bukti yang dimaksudkan? Nah, Allah di sini menafsirkan ayat pertama dengan ayat kedua. Ya, itu rasulun minallahi, yaitu seorang rasul, utusan dari Allah. Nah, ini kata para ulama tafsir, ini adalah ayat ditafsirkan dengan ayat. Jadi mereka orang-orang ahlul kitab dan orang musyrik tidak akan beriman, tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa yang maksud al-bayyinah? Allah terangkan, Allah tafsirkan. Al-bayyinah adalah rasulun minallah. Ya, seorang rasul diutus dari Allah Subhanahu wa taala, yatlu suhufan mutahharah. Yang rasul ini membacakan suhuf mutahharah. Suhuf itu lembaran kitab suci. Ya, kenapa kitab ini dinamakan sebagai kitab yang mutahharah? Itu menunjukkan kata para ulama bahwa kitab yang dibawa oleh nabi-nabi ini adalah kitab yang terjaga. Kitab Al-Qur'an itu kitab terjaga, Pak. Dari pertama kali Allah turunkan ya sampai hari ini, sampai nanti Allah angkat kembali Al-Quran, tidak pernah ada perubahan. Ya, baik perubahan dari sisi penambahan huruf ataupun pengurangan, apalagi penambahan ayat, gak mungkin, Pak. Karena apa? Allah sendiri yang berikrar, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang turunkan Al-Quran, dan kami langsung yang akan menjaganya. Ya, Allah menjaga Al-Quran langsung, Pak. Bukan Allah serahkan kepada pemeluknya, enggak. Allah jaga langsung. Sesuatu yang Allah jaga pasti enggak mungkin akan terjadi kebocoran. Gitu ya? Enggak mungkin. Makanya Masya Allah, ini termasuk kemuliaan dari Allah ketika kita dijadikan sebagai seorang muslim yang memiliki kitab suci yang namanya Al-Quran. Tidak pernah ada perubahan. Makanya nggak ada kisahnya Al-Quran versi lama, versi baru, perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada. Dari dulu ya Al-Quran seperti itu. Itulah yang keluar
dari lisan Rasulnya terus kita pelajari dari guru ke guru. Masya Allah. Ini Rasul datang membacakan kitab yang suci. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kutub, yaitu kitab-kitab yang lurus, yaitu kitab yang terdapat di dalamnya berita-berita yang jujur. Al-Quran tidak ada sedikit pun kedustaan. Wa awamir adilah, dan terdapat perintah-perintah yang adil. Gini Pak, jadi kalau kita mengamalkan Al-Quran, semua perintah dalam Al-Quran adalah adil Pak. Mungkin jenengan ada yang Ustaz, adil kepriwe lawan masalah waris gitu ya, laki-laki perempuan bagaimana? Laki-laki dapat 2 bagian dari 1 bagian perempuan, kok adil? Itulah adil menurut pandangan Allah. Dan menurut akal manusia demikian. Kenapa dibedakan laki-laki dengan perempuan bagiannya? Ingat, yang namanya laki-laki mereka adalah orang-orang yang menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Sedangkan para wanita mereka dinafkahi. Maka Islam memerintahkan agar laki-laki ini kemudian mendapatkan lebih daripada perempuan. Makanya seorang muslim itu, laki-laki muslim harus betul-betul menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam, penegak, pemimpin di atas para wanita. Jangan dibalik istrinya kerja, bapaknya ongkang-ongkang gitu. Jangan gitu ya, Masya Allah. Nih, kemudian Allah mengatakan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah ahlul kitab mereka berpecah belah, bercerai-berai, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Jadi ahlul kitab ketika mereka dulu berada di atas ajaran mereka. Mereka nunggu kedatangan seorang rasul dan nabi terakhir. Mereka tahu. Sampai Allah ketika menyebutkan keadaan orang-orang Yahudi, bagaimana kenalnya mereka dengan rasul, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW melalui kitab mereka seperti kenalnya mereka terhadap putra-putri mereka. Orang Yahudi ngerti, kenapa? Di kitab Taurat ada dijelaskan, di kitab Injil dijelaskan di sana, gitu. Begitu Rasul yang mereka tunggu-tunggu datang, Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi pada tubuh mereka? Tafarraqa, mereka bercerai-berai. Apa maknanya? Sebagian kecil mereka beriman, namun sebagian besar mereka tidak beriman kepada beliau. Itu insyaallah Jadi apa yang mereka tunggu-tunggu, katanya kalau datang Nabi terakhir kita beriman, ternyata begitu datang tidak pula beriman. Maka Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, melainkan agar beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan amalan hanya untuknya. Ini maknanya Bapak sekalian, perintah untuk ikhlas. Ingat, sudah saya ingatkan di pertemuan sebelumnya, di dalam ayat ini Allah tidak sekedar memerintahkan kita untuk ibadah, tidak. Tapi apa? Ibadah dengan ikhlas. Maka amalan sebesar apapun, jika dikerjakan tidak didasari ikhlas, bagaimana Pak? Tidak ada manfaatnya. Sampai Allah berikrar dalam hadits qutsinya, Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi taraktu wa syirkahu ma'ah. Aku, kata Allah, zat yang maha kaya, tidak butuh dengan sekutu. Maka siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia sekutukan pada amalan itu bersama dengan selainku, aku tinggalkan dia dan amalannya. Allah nggak butuh sama sekali. Maka ini adalah tuntutan agar setiap muslim
setiap kita beramal dibangun di atas ikhlas, ya, bukan mengharapkan apa-apa dari dunia, baik itukah pujian ataukah mengharapkan bagian dari dunia. Ini maksudnya kalau amalnya ibadah. Beda kalau memang kita kerja untuk urusan dunia gitu ya, kita jualan, kita jadi pegawai, ya memang cari nafkah itu, ya harus ikhlas, nggak boleh, ya bukan seperti itu. Yang dimaksudkan kalau bentuknya ibadah, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, ya, kita menyampaikan ilmu agama, itu semua perkara akhirat, perkara agama. Jangan kemudian ada sisi-sisi harapan-harapan duniawi, gitu ya. Tapi kalau kita misalkan kerja sebagai apapun lah ya, yang kerja memang untuk nafkah anak istri, ya harapannya boleh gitu kan. Tapi kalau berbicara dalam urusan agama, jangan, ya, berdakwah, membaca Al-Quran, ya, ataukah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab sekalian. Kemudian Allah mengatakan di sini ikhlas. Kemudian yang kedua, ya, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan sholat. Masya Allah. Wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi dinul qayyimah, agama yang lurus itu dua, Pak. Yang pertama keyakinan, ikhlas dalam hati. Kemudian yang kedua dibuktikan dengan amalan. Itulah iman, Pak. Makanya apa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau menjelaskan makna iman, apa iman kata beliau? Al-imanu syai'un waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman sesuatu yang tertancap kuat dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amalan. Itu baru iman sempurna. Makanya nggak boleh ada orang ngomong lah ya ora apa-apa mas, maksiat ora apa-apa, penjahat ora apa-apa, seperti artinya apik. Gitu. Keliru. Kan Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, kan gitu ya. Rasul ulang-ulang at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Betul. Tapi kata para ulama bahwa dengan takwa dalam hati kemudian akan memunculkan ucapan-ucapan yang baik. Dari takwa dalam hati akan memunculkan gerak-gerak tangan, kaki, dan tubuh berupa kebaikan. Itu. Jadi justru amalan seseorang itu adalah cerminan hati seseorang. Gitu. Kalau hatinya baik, yang diucapkan baik. Kalau hatinya baik, tangan pun ringan untuk memberi bantuan. Kalau hatinya baik, kakinya pun ringan melangkah kepada kebaikan. Tapi kalau hatinya rusak, ngomongnya kotor, perbuatannya buruk, ya akhlaknya buruk. Kenapa? Memang hatinya yang kotor. Gitu. Jadi amalan kita adalah cerminan hati. Gitu ya, Masya Allah. Maka di sini Allah menyebutkan Bapak sekalian, iman itu wa yuqimus shalah, mereka menegakkan sholat. Apa bedanya? Kok Allah tidak mengatakan wa yaf'alus shalah, mereka mengerjakan sholat? Karena gini Pak, kalau mengerjakan sholat ibaratnya seumur hidup pernah sholat dulu Pak. Begitu dia masuk Islam, karena kebetulan syahadatnya di masjid, nah, habis itu zuhuran sholat, habis itu belas sama sekali nggak pernah sholat, berarti dia sudah sholat. Tapi bukan itu yang diinginkan di ayat ini. Tapi yang Allah inginkan adalah menegakkan sholat, bukan sekedar sholat. Menegakkan sholat kata para ulama al-mudawamatu 'alaiha 'alal wajhil matlub, yaitu terus menerus sholat sepanjang dia hidup dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Itu seperti tumaknina, khusyuk di dalam sholatnya, itu ya, benar gerakannya, kan gitu. Makanya pernah di zaman Nabi ada orang mungkin ikhlas Pak ya, dia sholat, mantap sekali. Selesai sholat datang kepada Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Rasul. Rasul mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Mas, kembali sholat lagi jenengan, tadi belum sholat. Diulang lagi sholatnya, sholat sama seperti tadi. Rasul mengatakan, mas, ulang lagi sholatmu, tadi belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai diangkat tangannya Rasul, aku tidak bisa sholat lebih baik daripada yang tadi.
Kemudian Rasul ngajari, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk sholat, maka takbirlah terus. Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam rukuknya. Kenapa? Ternyata sebabnya orang tadi sholat tidak tumakninah. Jadi digambarkan para sahabat sholatnya seperti ayam matok jagung, Pak. Cedul 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 gitu loh ya. Kayak per mentul-mentul gitu, Pak. Nah, walaupun niatnya baik, tapi tata caranya tidak dibenarkan. Nah, Rasul mengatakan kamu belum sholat. Nah, itulah makna menegakkan sholat. Jadi ibadah sholat sekalian, masya Allah, ini merupakan ibadah badan yang paling utama. Coba dari sisi mana? Ibadah sholat yang paling utama. Satu, Pak, awal kali perintah ibadah sholat itu paling berbeda. Kalau ibadah puasa, zakat, haji, jihad, Allah mencukupkan ngutus Jibril, ya toh Pak? Iya, Jibril disampaikan wahyu kepada Muhammad, sampaikan. Giliran ibadah sholat, Allah tidak mencukupkan seperti itu. Namun Allah panggil Nabi Muhammad SAW untuk melakukan Isra Mi'raj sampai ke langit yang ketujuh. Apa perintahnya? Sholat awal kalinya 50 kali, Pak. Coba sehari semalam 50 kali. Berarti nggak sampai setengah jam kita sholat, Pak. Ini dodol bakso, dodol pentol ya, baru melayani 2 orang, azan maning, hayya 'alas sholat. Ya gitu, Pak. Subhanallah. Namun apa? Begitu Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Musa bertanya, ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan umatmu? Sholat berapa kali? 50 kali. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, coba kamu datang kepada Allah minta keringanan. Kenapa? Dulu pernah saya terapkan di tengah-tengah Bani Israel, mereka tidak mampu melakukan, sedangkan umatmu lebih lemah dari Bani Israel. Datang lagi, Allah, kok kayaknya umatku keberatan ya Allah. Ya sudah, kata Allah, saya diskon korting jadi 40 kali. Turun ketemu dengan Nabi Musa lagi, ya Muhammad, berapa Allah perintahkan? 40. Coba minta diskon lagi. Terus bolak-balik sampai Allah mengatakan sudah, sekarang kewajiban sholat 5 kali dengan pahala keutamaan menyamai 50 kali. Karena 1 kali sholat pahalanya dilipatkan 10 kali. Kita cuma 5 kali sholat, tetapi pahalanya menyamai 50 kali. Kata Nabi Musa, berapa kali ya Muhammad? 5 kali. Coba minta dulu keringanan. Nyungus isin lah. Udah bolak-balik, Pak. Akhirnya subhanallah, Allah tetapkan cuma 5 kali dengan pahala menyamai 50 kali. Ini, Pak, awal kali pensyariatan. Kemudian kapan perintah sholat itu gugur, Pak? Kalau ibadah haji, Pak, orang yang nggak punya duit, nggak punya finansial, ya, gugur kewajiban haji. Orang yang mau bayar zakat, ternyata uangnya belum sampai nisab, belum sampai setahun, nggak ada kewajiban zakat. Orang yang puasa, ternyata dia sakitnya karena tua misalkan, nggak perlu puasa, penggantinya dengan apa? Fidyah. Tapi giliran ibadah sholat, apakah ada sholat itu di bayar pakai fidyah? Gak ada, Pak. Sampai Rasul mengatakan sholatlah dengan berdiri jika tidak mampu sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, kenapa? Wudunan di bagian pantat, wudunan. Apa kata Rasul? Sholatlah sambil tidur. Jadi bagaimana kalau tidur pun gak bisa? Kenapa? Sakit semua. Habis kecelakaan, guling-guling di aspal, Pak. Apa kata para ulama? Sholatlah walaupun hanya dengan isyarat matanya. Andikan bibirnya kaku, matanya kaku, tapi masih hidup, masih sadar. Apa kata ulama? Tetap wajib sholat walaupun hanya sekedar niat sholat. Subhanallah. Gak ada, Pak, ibadah demikian di dalam penekanannya melainkan ibadah sholat. Subhanallah, ya. Makanya di sini Allah menyebutkan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, menegakkan sholat
dan mereka menunaikan zakat. Nah, kalau ibadah zakat ini adalah berbuat ihsan terhadap sesama. Insyaallah Islam itu ya. Islam mengajarkan kepada kita selain kita berbuat baik kepada Allah, juga kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama. Ini enggak cukup kita baik dengan Allah tapi tidak baik dengan sesama, enggak cukup. Harus baik kepada Allah, baik kepada sesama. Kenapa Bapak sekalian? Ada Rasul pernah menyebutkan orang dia baik hubungannya dengan Allah, namun tidak baik dengan sesama, akhirnya apa? Dia menjadi orang yang bangkrut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah berkata kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ya, lagi sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya barang dagangan. Dagangan laris manis Tanjung Kimpul, Pak. Dagangan ini laris, duit ora kumpul. Kata sahabat, itulah bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang saya inginkan. Tetapi orang yang bangkrut, man ya'ti yaumal qiyamati bis salati was siyami waz zakah. Dia mati datang kepada Allah pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa dan zakat. Orang baik ini, Pak. Segala kebaikan dia kumpulkan. Tapi apa kata Nabi? Qad qatala hada wa daraba hada wa syatama hada wa akhadha mal hada. Dia pernah bunuh si A, dia pernah mukul si B, dia pernah mencaci maki si C, dia pernah ngambil harta si D. Akhirnya apa? Fatu khadu min hasanatihi. Kemudian kebaikan orang tadi diambil, Pak. Pahala salatnya, sedekahnya, pahala hajinya, pahala jihadnya, pahala dakwahnya diambil, dikemanakan? Diberikan kepada orang yang pernah dibunuh, dia pukul, dia caci maki, diambil hartanya terus sampai akhirnya kata Rasul, kebaikan orang tadi nol sama sekali, habis sama sekali. Namun banyak orang masih ngadu, ya Allah dulu dia pernah mukuli saya, ya Allah dulu dia pernah nyakiti saya. Akhirnya apa? Terus entong kebaikannya. Akhirnya dosa-dosa orang yang dia zalimi diambil dan dilemparkan, dipikulkan kepada orang tadi. Dia harus nanggung dosa orang lain. Apa kata Nabi? Ulaikal muflis, itulah orang-orang yang bangkrut. Nauzubillah. Insyaallah. Kenapa? Baik kepada Allah, tidak baik kepada sesama. Makanya kata para ulama, Masya Allah, Pak, kita andikan mati bawa dosa sebanyak 70, antara kita dengan Allah lebih ringan daripada kita mati membawa dosa cuma satu tapi berkaitan dengan hak sesama. Kata Sufyan Ats-Tsauri, la antal qallaha bi sab'ina dzanban alladzi bainaka wa bainallah khairun min antal qahu bi dzanbin wahidin alladzi bainaka wa bainan nas. Sungguh engkau bertemu dengan Allah membawa 70 dosa, lebih baik daripada engkau mati dengan membawa satu saja dosa tapi antara kita dengan sesama. Kenapa? Allah tidak akan ngampuni, Pak, dosa antara kita dengan sesama sebelum orang yang kita sakiti memaafkan kita. Kalau dosa kepada Allah, kita tobat nasuha, beres urusan. Andikan kita belum sempat bertobat, Pak, sampai kita mati masih bawa dosa besar, bagaimana? Kata ulama, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, disiksa dulu dosa-dosa kita, habis itu masuk surga, atau bahkan Allah ampunkan sama sekali. Malah kan bahaya nih, Pak. Ya, makanya Masya Allah mengingatkan di sini, kita selain berbuat baik kepada Allah, wa yu'tuz zakah, itu menunaikan zakat sebagai bentuk kebaikan terhadap sesama manusia. Kemudian Bapak sekalian, Allah lanjutkan ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, tadi ya sudah jelaskan di ayat pertama, di mana tempat tinggal mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di dalam neraka jahanam. Kenapa?
neraka itu dinamakan sebagai jahanam. Jadi neraka itu namanya banyak, Pak. Ada neraka jahanam, ada neraka sakor, ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa dinamakan jahanam? Kata para ulama, libu tiqriha wa sawadiha. Karena saking dalamnya ujungnya dan saking gelapnya isi dalamnya, maka dikatakan sebagai jahanam. Jadi orang-orang kafir yang mereka mati di atas kekafiran, maka mereka diancam dengan kekal di dalam neraka. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Kekal itu berapa tahun? Ya nggak ada tahunnya, Pak. Pokoknya sampai kapanpun. Alhamdulillah, ya, ini betapa ruginya orang-orang seperti ini. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika orang-orang di neraka mereka sudah tidak kuat ya menahan derita di neraka. Mereka berkata kepada malaikat Malik penjaga neraka, "Ya Malikul yaqdi alina rabbuk, wahai Malik, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah matikan kami saja, Pak." Coba di neraka orang minta mati, Pak. Kalau kita di dunia mau mati, ya, pingin ini 1000 tahun, Pak. Nanti di hari kiamat orang-orang di neraka minta agar dimatikan. Apa yang dilakukan malaikat Malik? Malaikat Malik diam, Pak. Sampai berapa lamanya? 1000 tahun. 1000 tahun diam, baru kemudian ada jawaban. Apa jawabannya? Innakum makithun. Sesungguhnya kalian tetap tinggal di dalam. Naudzubillah. 1000 tahun, Pak. Dalam keadaan disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ya, coba kita hidup di dunia 5 hari saja, Pak, kita dalam kondisi sakit, nggak bebas hidupnya. Setelah 5 hari kayak 5 windu gitu, Pak. Ini di neraka sudah 1000 tahun, pengen tahu jawabannya ini. Kira-kira jawabannya saya mati enggak? Kata malaikat Malik, innakum makithun. Sesungguhnya kalian tetap di dalam. Naudzubillah. Maka Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi orang-orang kafir, naudzubillah, Allah mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk. Makhluk itu ada manusia, ada hewan, ada jin, loh, Pak. Berarti orang-orang kafir, apa kata Allah di sini? Mereka lebih buruk daripada hewan ternak. Dan itu seperti Allah sebutkan. Ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Terus sampai ayat Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka orang-orang kafir ini lebih tersesat daripada binatang ternak. Nih, naudzubillah, ya, ini Allah sedang membandingkan orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, jauh dari ketaatan kepadanya, dikatakan sebagai seburuk-buruk makhluk. Sedangkan orang beriman dikebalikannya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, ya, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Manusia beriman dan beramal soleh sebaik-baik makhluk. Ustaz, lebih baik mana? Manusia yang iman dan soleh dengan malaikat. Sahabat yang mulia Abu Hurairah termasuk sahabat yang berpendapat bahwa orang beriman dan beramal soleh kedudukan mereka lebih mulia daripada malaikat. Ulang lagi, Abu Hurairah sahabat Nabi termasuk yang berpendapat bahwa orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh mereka lebih mulia, mereka lebih baik daripada para malaikat. Kenapa, Pak? Malaikat mereka senantiasa taat, tidak pernah maksiat, bahasa kita wajar. Karena memang mereka tidak diberi oleh Allah keinginan untuk maksiat, kan gitu, Pak. Tetapi manusia, orang beriman dan orang-orang beramal soleh, Allah berikan mereka hasrat untuk berbuat maksiat. Tapi mereka bisa menahan dirinya untuk tidak maksiat, ya. Dan jiwa manusia itu dijadikan Allah cinta kepada kejelekan. Innan nafsala ammaratun bisu. Jiwa manusia terus ngajak kepada keburukan. Adapun orang soleh ini bagaimana? Mereka akan menahan jiwanya untuk tidak beramal kejelekan.
Insyaallah, maka Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi, ulama umat Islam yang berpendapat orang beriman dan beramal soleh kedudukan mereka lebih mulia daripada malaikat. Karena tadi subhanallah ya. Nah, di sini subhanallah ini gambaran dan berita dari Allah tentang orang beriman. Apa tadi digabungkan, Pak? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Karena iman sekedar keyakinan nggak cukup, Pak. Harus dibarengi, dibuktikan dengan amal soleh. Itu harus. Nah, maka kemudian Allah mengatakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga Aden. Apa surga Aden itu? Dikatakan Aden karena yaitu surga al-iqamah, surga yang tetap, nggak berpindah-pindah, Pak. Ya, yang surga itu, surga Aden itu tajri min tahtihal anhar, ngalir di bawahnya sungai, Pak. Pokoknya kalau kita punya rumah atau kita jalan-jalan, kok di bawah ada sungai kemericik, mesti lebih indah, iya Pak? Iya. Pokoknya gini Pak, semua kenikmatan di surga, kalau kita hayalkan kemudian dipasang di dunia itu terindah, ya kan Pak? Bener gitu. Pokoknya kalau kita mau ngajal keindahan, misalkan mau bikin tempat wisata, bikin tempat santai di rumah, coba kita membaca ayat Al-Quran, bagaimana indahnya surga, terapkan, itu indah mesti Pak. Di antaranya surga itu di bawah mengalir sungai Pak, kemericik, ya, ada ikan koi, ikan wader, ikan belur. Masyaallah, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka. Masyaallah, ini kenikmatan surga yang luar biasa Pak. Kapan? Ketika penghuni surga mendapatkan ridhonya Allah. Ini melebihi dari segala kenikmatan dunia. Kenapa Pak? Orang kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, coba Pak, kita kalau ridho sama anak, kita senang sama anak kita minta apapun akan dikasih. Sama Pak, di dalam surga orang-orang yang diridhoi Allah, kenikmatan luar biasa. Kenapa? Apapun yang dia inginkan Allah akan berikan. Wa radu anhu, dan mereka penghuni surga juga ridho kepada Allah. Maksudnya apa? Ridho dan puas dengan segala pemberian Allah. Ya, puas mereka. Enggak ada ya Allah, kurang ini kurang itu, enggak ada sudah. Ya, Rasul pernah menyebutkan tentang surga Bapak sekalian, orang yang paling terakhir masuk surga dan dia orang terakhir keluar dari neraka jahanam. Apa kata Allah? Allah mengatakan, ya, aturdik, apakah engkau ridho? Lau kanat laka dunya wa fiha, andikan engkau mendapatkan nikmat surga ini seperti dunia beserta isinya. Dia mengatakan, atudhikuni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau ini menertawakanku sedangkan engkau rabbul alamin? Ya, apa kata Allah? Walaka mislu asyri amsalid dunya, engkau mendapatkan kenikmatan surga seperti 10 kali lipat dunia beserta isinya. Itu manusia terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Tapi apa kata Allah? Dzalika liman khasyya rabbah, bahwa hal itu merupakan balasan bagi orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Nah, insyaallah ya, itu semuanya orang bisa beriman dengan iman yang baik, dia bisa beramal soleh, dan dia ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua adalah buah daripada apa? Rasa khasyah, itu rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Gini Pak, jadi dalam bahasa Arab ada namanya khauf. Apa khauf? Takut. Ada namanya khasyah. Apa bedanya? Kalau khasyah itu kata para ulama, maka hanya orang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Bahwa khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Makanya nggak mungkin Pak kita bisa mendapatkan kedudukan seperti ini tanpa kita berilmu. Ya, makanya terus kita belajar dengan segala kemampuan yang ada pada kita.
Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua termasuk hamba-hamba yang Allah ridhai dan termasuk hamba-hamba yang beriman yang kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.